Jamaah yang dirahmati Allah, salah satu dari sifat yang tercela yang sangat dibenci Allah dan dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdusta. Kata lain dengan berdusta itu berbohong. Dan kata yang lain yang lebih populer menipu atau mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menguranginya atau melebih-lebihkannya. Ya, itulah disebut dengan dusta. Dusta atau bohong itu umumnya dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menipu orang lain, membohongi orang lain. Maka sebenarnya hakikatnya berdusta itu membawa hidup jadi sengsara sebenarnya. Membawa hidup tidak nyaman, membawa hidup penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, ketidaknyamanan karena khawatir bohongnya terbongkar. Jadi orang yang suka berbohong dan berdusta itu hakikatnya enggak nyaman hidupnya. Dusta itu dapat juga disebut dengan kepura-puraan. Bisa juga disebut dengan kepalsuan atau menunjukkan kepada hal-hal yang tak sebenarnya. Dan perlu dicatat oleh kita semua bahwa sifat buruk ini dapat masuk di semua lini kehidupan. Bahkan kepura-puraan itu bisa masuk dalam sisi agama. Kepura-puraan dalam beragama dan beribadah, ya, itu bisa masuk dalam kehidupan beragama seseorang. Juga berdusta atau menipu itu juga bisa masuk di bidang ekonomi, perdagangan. Itu ditunjukkan dengan ada sebahagian produk yang penuh dengan kepalsuan, produk palsu. Apa akibatnya? Akibatnya bisa mengancam kepada keselamatan manusia, keselamatan seseorang, bahkan taruhannya bisa nyawa itu. Ya, masuk dalam lini perdagangan dia. Ya, sesuatu yang dipalsukan gitu. Sehingga kita kadangkala susah mencari mana yang asli. Itu bentuk penipuan. Penipuan itu sama dengan kebohongan. Begitu juga bisa juga masuk dalam berita-berita yang berkembang. Kalau berita-berita yang berkembang di tengah-tengah masyarakat itu disisipi dengan kebohongan, maka bisa tersebar fitnah di mana-mana. Karena berita yang disampaikan tidak yang sebenarnya. Terjadi fitnah terhadap seseorang dan bisa menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Maka di dalam agama kita Islam, kita ini harus berhati-hati kalau menerima berita. Harus diseleksi. Betul enggak berita itu? Itu petunjuk agama. Agama kita Islam mengajarkan demikian. Mari kita buka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6. Ya, Allah menjelaskan sebagai berikut.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasikun, jika seorang yang fasik datang kepadamu, binaba'im, fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Betul enggak berita yang disampaikan itu? Apalagi berita itu dibawa oleh orang-orang fasik. Teliti kebenaran berita itu agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan. Kadang-kadang kita menerima berita itu Pak langsung diterima gitu. Jangan sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kamu itu mencelakakan, memburukkan orang lain karena kecerobohanmu. Karena enggak kau teliti nih berita datangnya ini. Benar apa enggak ini? Maka di ujung ayat ini Allah menjelaskan yang akhirnya kamu tuh menyesali perbuatanmu itu. Rupanya enggak seperti itu, tapi udah kita sebarluaskan berita itu. Ya. Maka kita disuruh teliti, selektif. Jangan cepat-cepat kita menerima berita yang kadang-kadang berita itu enggak jelas datangnya dari mana. Itu petunjuk. Petunjuk agama kita, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kesimpulannya bahwa dusta itu membawa hidup sengsara. Membawa hidup tak nyaman, membawa hidup tak tenang, membawa hidup kita ini penuh kekhawatiran. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya akan jelaskan ada 10 bahaya dusta. Mudah-mudahan kita berlindunglah ya dari sifat yang buruk ini, yang satu ini. Apa yang pertama? Orang yang berdusta menyebabkan ia akan masuk ke dalam neraka nanti di akhirat. Bukan enteng. Orang yang suka berdusta, berbohong itu akan masuk ke dalam azab api neraka. Sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu, sesungguhnya bohong itu membawa kepada keburukan. Jadi dusta itu membawa kepada ketidakbaikan. Bahkan kata Rasulullah, wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan itu akan bawa orang ke neraka. Wa innar rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sesungguhnya seorang pendusta akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat pendusta. Jadi kalau seseorang itu suka berdusta, itu dalam catatan di sisi Allah menjadi si pendusta. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah kita menghindari dari sifat yang buruk ini. Ya. Memang kadangkala Pak, ada seseorang bisa membohongi orang. Tapi kita harus paham, tidak bisa membohongi dirinya gitu. Mungkin dia pakarlah membohongi orang, Pak. Tapi dia tidak mampu dan tidak bisa membohongi dirinya. Diri kita ini nggak bisa dibohongi. Ya. Yang kedua,
dampak buruk dari bahaya dusta itu tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Mana hadisnya? Saya bacakan hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, isma'u, dengarkan. Dia berkata kepada sahabatnya, isma'u, dengarkan. Hal sami'tu annahu sayakunu ba'di umara'u. Apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti ada pemimpin yang enggak baik menurut beliau, ya, faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikazibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walaysa biwaridi alayyal haud. Kata Rasulullah, siapa yang membenarkan kedustaan mereka. Jadi Rasulullah membayangkan nanti setelah aku ada pemimpin yang suka berbohong, yang suka berdusta. Barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka, pemimpin tadi, dan menyokong kezaliman mereka, menyokong kedustaan mereka, menyokong kebohongan mereka, maka dia bukan golonganku, bukan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun juga bukan golongannya, dan dia nanti tidak akan menemuiku di telaga Haud di dalam surga. Jadi dalam surga itu Pak, ada telaga yang memang diberikan minum itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang pendusta, pemimpin yang pendusta dalam hadis ini, dia tidak akan mendapatkan fasilitas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk mereka yang membenarkan kebohongannya dan mereka yang menyokong kebohongannya, pendukung atas kebohongannya itu. Ya. Yang ketiga, dampak buruk dari sifat dusta itu adalah tidak mampu melewati ujian dalam hidupnya ini. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menguji kita, Pak. Setiap saat, setiap waktu. Allah mau lihat mana orang yang jujur, mana orang yang berdusta, mana orang yang benar, mana orang yang berpura-pura ketika dia diterpa oleh ujian cobaan itu. Sanggup enggak dia menjalani kehidupan ini? Karena orang yang kadang-kadang tak sanggup menjalani kehidupan ini, dia bisa menjadi orang yang menipu dan membohong. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Ankabut ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad fatannal ladzina min qablihim. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Jadi orang-orang sebelum kita itu sudah diuji Allah duluan. Jadi ujian itu bukan berlaku terhadap kita aja, tapi ujian itu juga telah dilalui, dialami oleh orang-orang sebelum kita. Kadang-kadang ujian itu ada yang berat, kadang-kadang ujian itu ada yang sedang, kadang-kadang ujian itu ada yang ringan. Maka dengan ujian itu Allah menyebutkan fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan Allah pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi kalau melihat orang itu benar atau dusta, bagaimana sikapnya ketika diuji oleh Allah? Dan kita tidak bisa mengelak, Pak.
Ujian Allah itu nggak bisa kita ngelak, karena memang itu sunnatullah, memang sudah ditetapkan Allah. Hidup ini penuh dengan ujian, cobaan, tantangan. Apakah dia ketika diuji dengan kemiskinan masih lurus apa enggak? Apakah dia diuji dengan sakit masih tetap ingat sama Allah apa enggak? Ujian ini macam, kadang-kadang ujian dari pasangan kita, kadang-kadang ujian dari pekerjaan kita, kadang-kadang ujian dari penghasilan kita, penghasilan berkurang. Apakah dia cari jalan pintas apa enggak? Dengan menipu dan membohongi orang. Itu ujian semua yang akan kita hadapi. Pasti itu. Kadang-kadang ujian dari anak-anak kita, ya, ujian dari kadang-kadang dari jiran kita, ujian kadang-kadang dari teman kita, dan lain-lain sebagainya. Itu ujian-ujian semua dalam rangka untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan ujian itu kita masih jujur lagi apa enggak? Ya. Oleh karena itu Allah memberikan ujian kepada kita untuk mengetahui mana orang yang lurus, mana orang yang bengkok. Yang berikutnya, yang keempat, bahaya dari dusta itu adalah membawa kepada rezeki yang tidak diberkahi. Ya, orang mendapatkan sesuatu dengan menipu, membohongi orang. Apakah dia produk-produk yang langsung dinikmati orang dengan mencampur sesuatu agar banyak untungnya, ya, maka hakikatnya itu rezeki tidak diberkahi, walaupun bahagianya itu semu Pak, sebentar, untungnya mungkin 100-200 lah, tapi nggak diberkahi, nggak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang begitu, ya. Makanya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, kullu lahmin nabata min sukhtim fannaru awla bihi. Semua daging yang tumbuh dari hasil haram, maka api neraka lebih utama baginya. Jadi kalau hasil yang haram itu diberikan, dimakan oleh seseorang, itu akan kena azab neraka. Ya, dan salah satu doa yang tak dikabulkan Allah apabila yang kita pakai, yang kita minum, yang kita makan itu berasal dari sesuatu yang haram. Hadis ini menjelaskan kepada kita, Pak, ini adalah ancaman berat bagi orang yang memakan dari hasil yang haram dengan cara menipu, dengan cara membohongi orang lain dan menzolimi orang lain, mengambil hak-hak orang lain, ya, menipu orang lain, menambah sesuatu sehingga kadang-kadang dia yang berjualan itu aja nggak mau makan jualan dia itu, Pak, karena dia tahu memang itu berbahaya, ya, tapi dia tidak peduli kepada orang. Hasil yang demikian itu dengan menipu, membohongi orang lain, hasil yang demikian itu tak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dimakannya, diberikannya kepada keluarganya, makanya para jamaah yang dicintai Allah, badan tubuh yang tumbuh dengan yang haram akan diazab oleh azab api neraka. Na'udzubillah. Berlindunglah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya, yang kelima, bahaya dari dusta itu membawa kepada keraguan dan kebingungan. Orang ragu, orang bingung. Bingungnya kenapa, Pak? Takut dia kebohongannya terbongkar. Maka biasa kalau orang bohong, dia akan membuat kebohongan-kebohongan berikutnya dengan tujuan supaya kebohongan awal itu bisa ditutupi dengan kebohongan berikutnya.
Kalau udah pertama Pak, kalau udah pertama dia membuat kebohongan, dia akan merekayasa terus ini semuanya. Ya. Apa kata Rasulullah dalam satu hadisnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya kedustaan akan mengantarkan kepada keraguan atau kebingungan. Ya, selalu bingung. Orang yang bohong itu bingung. Orang yang bohong itu berupaya bagaimana untuk menutupi kebohongannya tersebut. Bahkan kadangkala dia membuat cerita lain. Cerita yang istilah kita sekarang yang direkayasa. Tapi kadang-kadang Pak, bagaimanapun orang menutup-nutupi sesuatu kebohongan, suatu saat dia akan terbongkar. Enggak bisa Pak ditutupi itu. Ya, orang bingung, ya, orang ragu bagaimana bisa menutupi kebohongannya. Ya, dia takut bagaimana kebohongan itu supaya jangan terbongkar. Maka dia membuat cerita-cerita lain yang penuh dengan rekayasa dan kebohongan. Itulah bahayanya dusta itu. Yang keenam, ya, yang keenam bahaya dusta itu memperbanyak musuh dan menimbulkan pertengkaran. Jadi orang yang suka bohong, orang yang suka berdusta, membuat orang lain itu akan membencinya. Enggak suka sama dia. Orang-orang akan memusuhinya. Enggak usah berkawan sama beliau itu, kenapa? Bohong terus tuh. Enggak ada yang benar itu, yang disebutkannya, yang diucapkannya, yang diceritakannya. Sehingga orang lain tuh akan memusuhinya, bahkan akan menjauhinya. Apalagi seandainya dia sudah terkenal sebagai seorang yang pembohong Pak di mana-mana. Maka sekali saja seseorang itu ya membohongi orang lain, kalau peribahasa sekali lancung ujian seumur hidup, orang nggak percaya. Itu peribahasa orang dulu tuh begitu Pak. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya. Ya, itu peribahasa kita dulu itu. Ya, makanya saya sudah sampaikan bahwa jujur itu mahal. Tapi ada orang menganggap bahwa dusta itu membawa keuntungan, padahal itu membawa kesengsaraan. Itu maksudnya. Ya. Yang ketujuh, hilangnya kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Jadi orang dusta ini mengakibatkan orang tak percaya lagi sama dia. Ya. Karena dia sering merekayasa cerita dengan penuh kebohongan. Apa kata Rasulullah dalam satu hadisnya? Ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Kaburat khiyanatan an tuhaddisa akhaka hadisan huwa laka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi kazibun. Kata Rasulullah, khianat yang paling besar itu ialah engkau membicarakan suatu hal dengan seseorang teman. Dia membicarakan sesuatu hal dengan seorang teman, dan teman itu percaya kepada engkau sepenuhnya. Percaya betul dia kepada apa yang kau ceritakan. Sedangkan engkau itu berdusta kepadanya dalam pembicaraan itu. Cuman dia tidak tahu. Dan kamu tahu itu. Kamu tahu itu bahwa itu cerita penuh kedustaan, tapi dia percaya. Karena dia tidak tahu bahwa itu dusta, dan itu disebut dalam hukum agama khianat yang paling besar, karena telah mengkhianati sahabatnya. Ya, dia bumbui dengan kedustaan. Kawan tuh nggak tahu Pak bahwa dia itu bohong, dia percaya sepenuhnya itu cerita kawannya itu,
padahal penuh dengan kebohongan, dan itu khianat yang paling besar. Dan yang kedelapan, ya, bahaya dari dusta itu merusak hubungan antar sesama kita. Kalau sudah kawan ini berbohong, kawan ini pernah dibohongi, itu merusak hubungan, Pak. Ya, akan merusak hubungan dengan keluarga. Udah nggak jujur lagi. Ini pasangan ini udah nggak jujur lagi nih, Pak. Merusak hubungan ini. Merusak hubungan dengan teman, padahal akrab dulu. Tapi karena sudah dibohongi, sudah ditipu. Merusak hubungan dengan tetangga. Hutang nggak pernah dibayar, gitu dia. Merusak hubungan dengan kawan bisnis, diminta barang yang bagus tapi dikirim yang busuk semua, gitu. Merusak hubungan bisnis. Kalau sudah merusak hubungan bisnis, bakal rugi dia itu. Dia nggak tahu, Pak. Ya, merugikan diri dia sendiri itu. Merusak dengan yang lain-lain. Karena tidak ada sifat keterbukaan dan dia suka menutup-nutupi kebohongan. Dan akhirnya apa? Timbul prasangka jelek lah. Ini kawan gimana nih? Timbul. Kalau udah timbul perasaan jelek nih, Pak, merusak hubungan itu. Yang hubungan dulu indah, ya, gara-gara sikit aja tuh, sikit aja, slipnya sikit aja, putus hubungan. Itulah bahayanya kedustaan dan penipuan di dalam kehidupan kita. Ya, yang kesembilan, bahaya sifat dusta itu tidak akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan surah Al-Mu'min ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yahdi man huwa musyrikun kazzabun. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas dan suka berdusta. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah bahayanya kebohongan, kedustaan itu merusak tatanan kehidupan kita. Kalau sudah di mana-mana terjadi kebohongan, akan merusak hubungan kemanusiaan, hubungan antar sesama kita. Sebagai penutup, kalau kita mau baca sejarah, bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang utama, seperti Khalifah Umar bin Khattab, wafatnya itu, meninggalnya terbunuh. Kenapa? Karena berita yang tidak benar bersebar. Kalau istilah kita sekarang ini, Pak, hoax. Ya, berita hoax dulu sudah ada zaman Rasul. Bersebar sehingga terbunuhnya Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Begitu juga dengan Khalifah Utsman bin Affan, terbunuh juga gara-gara berita hoax yang tersebar di mana-mana, sehingga rumahnya dalam satu riwayat itu dikepung, lebih kurang ada yang menyebutkan 32 hari, 38 atau 40 hari, Pak. Di dalam rumah itu Sayyidina Utsman yang sudah berumur 90 tahun ketika itu. Dan di saat itu ada seseorang yang melompat lalu membunuh, ya, Sayyidina Utsman. Ketika itu Sayyidina Utsman itu sedang puasa bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan, dan di saat itu Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Qur'an. Kenapa terjadi demikian? Karena berita dusta ini tadi. Temanya sederhana, Pak, tapi dampaknya itu luar biasa dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Berupayalah kita untuk senantiasa membuang jauh sifat daripada dusta tersebut. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah
kita menjadi orang-orang yang selalu ya jujur dalam berbuat, berkata dan lain-lain sebagainya. Inilah tema akhlak kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Saya tidak lupa mendoakan kita agar kita semua tetap sehat walafiat, dan mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan Allah, usaha kita dilancarkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.